Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Aufa Salsabila, NPM 190.318.183 akan menjelaskan tentang prinsip dasar keuangan Islam. Yang pertama, ada pengertian keuangan Islam. Adalah aktivitas keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Berikutnya, landasan utama keuangan Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Nah, contohnya itu pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua ayat tersebut menjelaskan tentang akad muharobah yang merupakan salah satu akad dari aktivitas ekonomi Islam. Yang kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada ijtima ulama atau kesepakatan bersama ulama dalam membuat hukum. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip keuangan atau ekonomi Islam. Di sini ada 7. Yang pertama, tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat esa. Nah, ketika kita mengimani hal tersebut, maka dalam menjalankan aktivitas Islam, kita akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam menjalankan aktivitasnya itu tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, semua permasalahan duniawi itu mempertimbangkan keakhiratan. Yang ketiga, seluruh aktivitas ekonomi itu tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang kedua ada pengharaman atas riba. Riba adalah penambahan nilai barang tertentu dan penambahan jumlah pembayaran pada utang. Nah, riba ini mutlak dilarang dalam Al-Quran karena pada konsep riba ini ada tambahan resiko dalam transaksi yang hanya dibebankan kepada satu pihak dan itu sifatnya merugikan. Yang ketiga ada pelarangan goror dan mesyir. Nah, goror itu adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Contohnya misalnya ada penjual online shop yang mengiklankan produknya dan mengatakan bahwa produk tersebut original. Padahal pada kenyataannya produk tersebut adalah palsu. Maka si penjual ini telah melakukan goror atau penipuan kepada pembeli. Nah, berikutnya ada mesyir atau aktivitas bertaruh atau perjudian baik dengan uang atau benda. Contohnya itu misalnya bertaruhan klub sepak bola. Lalu yang keempat ada berbagi keuntungan serta risiko. Konsep bagi untung dan kerugian atau profit dan loss sharing adalah alternatif agar terhindar dari riba. Nah, sistem profit dan loss sharing ini merupakan bentuk perjanjian antara investor atau pemodal dan yang pengelola modal atau entrepreneur. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang dimana resiko atau kerugian itu hanya ditanggung oleh satu pihak. Sedangkan pada ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini, resiko ataupun kerugian ini ditanggung oleh kedua pihak. Begitupun juga dengan keuntungan. Jika mendapatkan keuntungan, nah keuntungan ini dibagi kepada kedua pihak tersebut. Yang kelima, ada tidak mengenal konsep time value of money atau nilai waktu dari uang. Nah, Islam ini hanya memandang uang sebagai alat tukar untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis. Nah, sedangkan ekonomi konvensional menganggap uang itu uang dapat menghasilkan uang kembali. Sebenarnya apa sih konsep time value of money? Yaitu kondisi di mana uang memiliki nilai yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Ekonomi Islam tidak menganggap konsep tersebut karena konsep tersebut dapat mendorong terjadinya riba. Melainkan ekonomi Islam mengenal bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomis. Yang keenam, ada pembiayaan didasarkan pada aset real. Nah, dalam ekonomi umum terdapat dua aset. Yang pertama, aset real dan aset keuangan. Nah, aset real ini merupakan aset yang dapat dilihat dan ada wujudnya secara fisik. Contohnya kayak tanah, rumah, emas batangan. Sedangkan aset keuangan itu bisa berwujud, bisa tidak. Kalau misalnya berwujud juga cuman bisa dilihat dari surat ataupun hanya di layar komputer, seperti saham, surat berharga, obligasi, dan lain-lain. Nah, dalam ekonomi Islam ini tidak mengenal apa itu aset keuangan, karena aset keuangan ini bisa juga tidak berwujud. Sedangkan dalam Islam ini tidak boleh memperjualbelikan aset yang
memperjualbelikan barang yang tidak ada wujudnya. Yang ketujuh, ada kesucian perikatan atau akad. Akad adalah ikatan atau perjanjian atau kontrak yang diciptakan oleh dua pihak yang menghasilkan konsekuensi terkait subjek kontraknya. Sekian penjelasan dari saya tentang prinsip dasar keuangan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.